Video ini merupakan video kuliah 5 untuk mata kuliah Ekonomi Politik yang masih membahas terkait dengan group choice dan majority rule. Jadi pada kuliah 4 kita juga telah membicarakan topik ini ya, namun belum terselesaikan di kuliah 4. Jadi kuliah kelima ini sifatnya menyambung hal-hal yang belum selesai didiskusikan di kuliah 4 kemarin. Nah, saya langsung ke slide 10 ya. Di sini ada contoh kasus ya yang menggambarkan terjadinya fenomena Condorcet paradox atau preference cycle ya, di mana terjadi preferensi yang berbentuk siklus ya, atau Condorcet paradox ya, yang kemarin sudah kita diskusikan ya. Nah, ada 3 setting kasus. Yang pertama adalah terkait dengan kebijakan pajak pada saat terjadinya perang sipil. Kemudian terkait dengan kebijakan pajak pada saat terjadinya Great Depression ya, atau resesi ekonomi yang besar atau krisis pada saat itu. Dan kemudian terkait dengan kebijakan reformasi pajak pada tahun 1980-an. Nah, kalau kita ngomongin terkait dengan pajak, ya pada dasarnya berbagai social group atau kelompok sosial di masyarakat itu inginnya ya untuk menghindari membayar pajak lebih banyak ya. Dan motif ini menimbulkan koalisi yang tidak stabil dan juga akan menimbulkan siklus preferensi. Nah, di sini masing-masing kasus ini kita bagi ke dalam 3 episode. Di episode 1 ini kita akan mendiskusikan fenomena ketika uncertainty di sini atau ketidakpastian ini memainkan peran yang kritis ya. Nah, contohnya adalah pada saat terjadinya civil war, negara membutuhkan pendapatan yang lebih ya, karena untuk membiayai perang juga ya, yaitu yang terjadi pada waktu civil war. Jadi, dan ini merupakan pertama kalinya adanya pajak pendapatan atau income tax ya. Jadi, income tax atau pajak pendapatan ini di Amerika disahkan pada tahun 1861 sebagai bagian dari usaha untuk membiayai civil war. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya siklus preferensi ya. Dan income tax ini bahkan muncul pada awalnya itu belum muncul ya idenya ya. Dan dia tuh muncul di tengah-tengah ide untuk membuat sebuah pajak baru yang disebut sebagai income tax. Jadi berbagai kelompok itu beberapa itu ada yang lebih menginginkan diberlakukannya pajak tanah ya atau land tax daripada pajak kekayaan atau wealth tax. Kemudian ada juga beberapa kelompok yang menginginkan diberlakukannya wealth tax daripada tidak ada tax sama sekali atau tidak ada pajak sama sekali. Kemudian beberapa kelompok ada yang menginginkan diberlakukannya no tax daripada pajak tanah. Nah, ini merupakan preferensi dari berbagai mayoritas ya atau berbagai kelompok. Nah, kemudian ya ada seseorang yang mengenalkan sebuah ide yang disebut sebagai pajak pendapatan atau income tax. Nah, ide tersebut ternyata secara cepat dapat memperoleh suara mayoritas ya. Karena pada dasarnya kalau yang disepakati adalah land tax ya, kalau misalnya yang diberlakukan adalah land tax atau pajak tanah, para individu ya di dalam grup tersebut sudah tahu gitu loh siapa kira-kira orang yang akan terkena pajak lebih besar ya kalau yang diberlakukan adalah land tax, yang mana orang yang menjadi korban itu yang menerima kewajiban untuk membayar pajak lebih besar itu merupakan konstituen dari
masing-masing anggota DPR ya. Kalau yang membuat undang-undang itu DPR kalau di kita ya. Kalau di sana Kongres ya. Nah, kalau land tax yang diberlakukan ini akan ada tarik menarik ya, karena bagi anggota yang tahu konstituennya itu mempunyai mempunyai tanah-tanah yang luas, tentu akan keberatan kalau yang diberlakukan adalah land tax. Nah, kalau yang diberlakukan adalah wealth tax ya, maka ada sebagian kelompok yang keberatan ya, karena mungkin sebagian konstituennya itu mempunyai jumlah kekayaan yang besar ya, sehingga kalau wealth tax itu akan timbul preference cycle ya. Nah, karena terjadi tarik menarik ya antar anggota ya. Kemudian kalau yang diberlakukan adalah no tax, nah kan pada awalnya memang idenya adalah kita perlu membiayai perang ya. Kalau perlu biaya untuk perang artinya perlu income, perlu pemasukan, perlu revenue ya, negara perlu pemasukan. Mau nggak mau ya nggak bisa kalau no tax ya, tetap harus ada pajak. Nah, pas ada salah seorang yang mengusulkan income tax, maka karena income tax itu menjanjikan mencerminkan unsur uncertainty ya, dia ada uncertainty, jadi masing-masing anggota itu di konstituennya tuh belum tentu konstituen mereka yang akan menerima kewajiban membayar pajak lebih besar ya, karena kalau income itu kan tergantung dari seberapa besar pendapatan yang mereka dapat di waktu tertentu. Jadi meskipun Anda punya tanah luas, punya kekayaan yang besar, kalau yang dipajaki adalah income tax, Anda belum tentu akan menjadi pembayar pajak yang lebih besar ya. Karena walaupun tanah Anda luas, belum tentu income Anda besar. Nah, di sini ada unsur uncertainty. Karena masing-masing politikus di sini menyadari bahwasannya belum tentu mereka yang menjadi korban belum tentu konstituen mereka yang akan menjadi korban untuk membayar pajak lebih tinggi ya kalau yang diberlakukan adalah income tax. Maka dengan dikenalkannya atau diusulkannya ide income tax akan menghasilkan pilihan grup ya, yang mana itu menyelesaikan preference cycle. Karena sebelum adanya pengenalan income tax, yang terjadi adalah preference cycle. Sebagian orang memilih land tax, sebagian lagi memilih no tax, sebagian lagi memilih wealth tax, muter-muter di situ ya. Pada saat dikenalkannya income tax, maka terjadi pilihan grup yang tidak paradoks lagi ya, tidak terjadi preference cycle di situ. Nah, kemudian untuk episode yang kedua, di sini kita akan mendiskusikan kira-kira terkait dengan pajak di masa krisis ya di Amerika, yaitu Great Depression taxes ya. Nah, di episode 2 ini kita bisa melihat betapa fitur institusional yang membatasi kemampuan dari grup itu untuk menawarkan revisi dari RU itu memainkan peran krusial. Jadi kalau sebuah anggota dari grup atau sebagian dari grup itu diberikan hak untuk melakukan amandemen, itu bisa menimbulkan preference cycle. Ya. Nah, di sini kasusnya adalah terkait dengan The Revenue Act, ya, undang-undang terkait dengan pendapatan, ya, di tahun 1932 dan penerimaan ya, revenue lebih tepat diartikan sebagai penerimaan. Pada tahun 1932, 1938 dan 1938 merupakan sebuah undang-undang di mana Kongres ini mengizinkan para anggotanya itu untuk merevisi dari undang-undang tersebut di dalam rapat. Nah, dari peristiwa tersebut sebenarnya para ahli ini sudah bisa mengidentifikasi bahwasanya akan terbentuk preference cycle ya. Karena masing-masing orang akan mengajukan amandemennya yang itu menguntungkan kelompoknya dia, tetapi di sisi lain merugikan kelompok yang lain. Dan kelompok yang lain tentu akan mengusulkan amandemen versinya dia yang mana itu menguntungkan kelompok tersebut dan bisa jadi merugikan kelompok yang lain. Maka akan terjadi preference cycle di situ.
Nah, ini anggota dari Kongres ya seringkali bersepakat untuk membatasi kewenangan yang diberikan kepada anggota Kongres untuk mengamandemen sebuah rancangan undang-undang. Karena jika itu dibatasi ya, jadi kalau si anggota Kongres tidak secara bebas dapat mengajukan amandemen terhadap RUU, maka bisa untuk mencegah terjadinya preference cycle. Jadi bagusnya kalau ada RUU jangan terlalu diberi hak kepada anggota untuk mengajukan amandemen. Oke. Selanjutnya yang episode ketiga yaitu terkait dengan pajak, reformasi pajak ya di tahun 1986. Nama undang-undangnya adalah The Reform Act ya, The Tax Reform Act. Nah, di episode ketiga ini kita akan tahu bahwasanya masalah-masalah organisasi itu dapat mencegah koalisi untuk bersatu menggagalkan sebuah undang-undang ya. Jadi organization problems, masalah-masalah dari organisasi itu mampu mencegah adanya koalisi untuk memblok ya atau mencegah undang-undang yang diajukan atau rancangan undang-undang. Nah, ini kasusnya adalah The Tax Reform Act tahun 1986. Isinya dari rancangan undang-undang tersebut adalah untuk mengeliminasi atau menghapuskan hundred of billion of dollar in tax break ya. Jadi ratusan miliar dolar dari penghapusan pajak. Jadi sebelumnya ada tax break ya, dan undang-undang ini mencoba untuk menghapuskan tax break tersebut atau menganulir. Tax break itu adalah keringanan pajak ya. Jadi sebelumnya ada keringanan pajak dan undang-undang ini diajukan untuk menghapuskan keringanan pajak tersebut. Nah, ini diajukan oleh Bradley dulu ya, nama orangnya yang mengajukan RUU ini. Nah, beberapa kelompok yang bisa kita sebut sebagai the special interest ya, kelompok yang memang punya kepentingan, yang mana kelompok tersebut adalah menerima keringanan pajak atau tax break ya, dan ini ada RUU yang mau menghapus tax break tersebut ya. Maka kelompok special interest ini yang akan menjadi korban ya, akan bersatu padu ya untuk menawarkan sebuah proposal yang pada intinya adalah untuk merubah atau mengamandemen rancangan undang-undang tersebut. Nah, kalau situasinya seperti ini, maka akan menghasilkan keputusan yang kembali ke status quo, yaitu tidak ada RUU sama sekali. Jadi RUU yang diajukan ini bisa jadi batal karena masing-masing kelompok special interest akan mencoba bersatu padu untuk menggagalkan atau mengamandemen undang-undang tersebut. Di sisi lain, orang yang mengajukan ini tentu akan maunya tidak usah diamandemen, tidak usah dirubah ya. Akan terjadi tarik-menarik dan nantinya yang timbul adalah kembali ke status quo, yaitu no bill at all ya. Tidak ada rancangan undang-undang yang disepakati. Pada kuliah yang sebelumnya sudah kita diskusikan terkait dengan Condorcet Paradox ya, yaitu bahwasannya preferensi individu yang rasional yang sudah memiliki properti completeness dan transitivity itu tidak serta-merta melalui majority voting itu menjadi preferensi grup yang well defined ya, atau preferensi grup yang koheren ya. Artinya di sini maksudnya adalah preferensi grup yang juga komplit dan transitif ya. Jadi meskipun dia diagregasi dari preferensi individu yang komplit dan transitif, tapi ketika sudah menjadi preferensi grupnya itu belum tentu transitif ya. Nah, itu disebut Condorcet Paradox ketika menghasilkan preferensi grup yang
intransitif ya, atau tidak konsisten. Pada kuliah kemarin juga kita sudah bahas ya apa itu completeness dan transitivity ya. Complete itu artinya individu itu mampu membuat perbandingan di antara beberapa alternatif atau beberapa pilihan. Misalnya kalau ada 3 alternatif A, B, dan C ya, maka individu bisa mengkomparasi dari masing-masing pilihan ini. Misalnya individu ini lebih memilih A daripada B, lebih memilih B daripada C ya. Atau bisa jadi individu antara A dan B ini individu itu indifferent, atau antara B dan C itu individu indifferent, itu juga bisa. Intinya individu bisa membandingkan masing-masing alternatif ini ya. Jadi preferensi individu terhadap alternatif ini itu bagaimana. Nah, ini yang dimaksud sebagai completeness. Kemudian kalau transitivity atau transitive preference maksudnya adalah individu itu konsisten. Jika misalnya individu itu lebih memilih A daripada B, lalu lebih memilih B daripada C, maka property transitivity ini atau property konsisten ini maksudnya adalah individu juga ketika di hadapan antara A dan C, maka individu akan lebih memilih A daripada C karena harus konsisten dengan preferensi yang ini dan ini. Nah, ini maksudnya transitivity ya. Jadi meskipun preferensi individu itu sudah rasional, artinya rasional dia memiliki dua properti ini, complete dan transitive preference, ketika dia diagregasi ya, nanti menggunakan misalnya majority voting, itu tidak serta-merta dapat menghasilkan preferensi grup yang well defined ya. Jadi di antara complete dan transitivity ini ketika dia menjadi preferensi grup bisa jadi tidak transitif lagi, bisa jadi tidak rasional lagi ketika sudah menjadi preferensi grup. Nah, ini adalah kondisinya disebut sebagai Condorcet paradox. Nah, Condorcet paradox ini merupakan problematika ya, di mana problematika untuk majority rule di teori ya. Karena apa? Karena probabilitas terjadinya Condorcet paradox ini secara setting grup natural itu tidaklah sederhana ya. Karena probability terjadinya Condorcet paradox ini akan terus meningkat ya ketika jumlah anggota di dalam grup itu dan juga jumlah beberapa pilihan alternatif yang bisa dipilih itu bertambah. Jadi kalau size of the group dan the number of possible alternatif itu bertambah, maka probability terjadinya Condorcet paradox juga semakin meningkat. Nah, kemudian jadi ada sebuah teorema ya yang namanya adalah Arrow's theorem ya. Kenapa dinamakan Arrow's theorem? Karena teorema ini dikemukakan oleh Kenneth Arrow ya. Beliau adalah penerima hadiah Nobel di cabang ilmu ekonomi. Nah, pada intinya teorema Arrow ini menyatakan bahwasanya Condorcet paradox ini merupakan masalah ya, sebuah masalah untuk setiap reasonable method of aggregating individual preference into group preference. Jadi sebuah masalah dari voting system ya. Jadi kalau kita mengagregasi pilihan-pilihan individu menjadi pilihan grup, maka kan kita bisa menggunakan voting system. Nah, Condorcet paradox ini merupakan masalah-masalah yang muncul, yang acap kali muncul pada voting system. Nah, sebenarnya apa itu voting system? Ya, voting system itu gampangnya adalah sebuah cara untuk mengagregasi preferensi individu yang kemudian dapat menghasilkan preferensi grup. Jadi preferensi grup itu diagregasi dari preferensi individu. Misalnya Anda di dalam sebuah keluarga terdiri dari ada 5 orang misalnya ya. Ada 5 orang misalnya ya, Anda terus
Misalnya ini Anda ya, terus ada ibu ya, ada ayah, ada 2 adik Anda misalnya ya. Nah, dalam satu keluarga ini kan bisa disebut sebagai kelompok ya atau grup. Nah, misalnya grup ini sedang merencanakan untuk liburan akhir pekan. Nah, liburan akhir pekan ada beberapa pilihan yang bisa dituju misalnya ya. Ada misalnya ke pantai Parangtritis misalnya, ke pantai Parangtritis misalnya, ke Tebing Breksi ya, ke Tebing Breksi misalnya, atau ke Candi Borobudur misalnya. Nah, untuk menentukan pilihan grup atau preferensi grup ya, maka kalau di keluarga ya, misalnya masing-masing individu ini kan punya preferensi masing-masing ya. Misalnya Anda lebih prefer atau lebih memilih ke mana? Misalnya Anda lebih memilih ke Parangtritis, kemudian ibu Anda lebih memilih ke Candi Borobudur misalnya, terus ayah Anda misalnya lebih memilih ke Tebing Breksi, begitu juga adik-adik Anda punya pilihan-pilihan sendiri ya. Dan untuk menentukan pilihan grup ya biasanya kita menggunakan voting system ya. Voting system pada intinya bagaimana preferensi dari masing-masing anggota keluarga ini bisa diagregasi, bisa ditotal ya untuk menghasilkan pilihan grup kayak gitu. Jadi nanti pilihan grupnya jadinya kemana. Nah, pilihan grup itu tentu ditotal atau diagregasi dari pilihan masing-masing individu. Nah, itu adalah voting system. Nah, lalu apa saja sih voting system yang biasa digunakan ya? Yang pertama ada yang namanya majority rule, kemudian ada yang namanya majority runoff, kemudian ada plurality rule ya, kemudian ada Borda count vote, dan yang terakhir ada adjusted weight. Nah, yang sering kali kita kenal adalah majority rule. Majority rule biasanya digunakan untuk voting ketika kandidatnya atau alternatifnya ada 2. Misalnya ada misalnya untuk kandidat presiden ya antara Jokowi misalnya dan Prabowo. Nah, majority rule ini pada intinya sebuah alternatif ini atau sebuah pilihan ini akan menjadi pemenang ya kalau dia mendapatkan suara mayoritas ya. Jadi seseorang diberikan kekuasaan ketika pilihan ini mendapatkan suara mayoritas. Nah, kalau pilihannya 2, maka biasanya voting system yang digunakan adalah majority rule. Nah, nanti para anggota di kelompok ya, katakanlah grupnya adalah rakyat Indonesia dan semua warga Indonesia yang telah cukup umur diberikan hak milih suara ya. Nanti nanti kandidat yang mendapatkan suara 50% plus 1 ya atau lebih dari setengah ya, maka dia mendapatkan suara mayoritas. Jadi syaratnya ini harus mendapatkan suara 50% plus 1 suara. Kalau misalnya Jokowi mendapatkan 50% plus 1 suara, maka berdasarkan voting system majority rule, Jokowi ini berhak menjadi presiden terpilih kayak gitu. Syaratnya harus melebihi atau mendapatkan suara mayoritas, yaitu lebih besar dari separuh. Nah, untuk kasus majority rule biasanya digunakan untuk pemilihan yang sifatnya adalah alternatifnya atau pilihannya terdiri dari 2. Kalau jumlah alternatifnya lebih dari 2, maka biasanya sulit untuk dilakukan voting menggunakan sistem majority rule ya. Misalnya katakanlah di sini ada 3 kandidat ya. 3 kandidat misalnya ada Jokowi, kemudian Prabowo, misalnya yang terakhir adalah Agus Harimurti Yudhoyono, AHY ya. Nah, kalau terdiri dari 3 calon atau 3 kandidat, maka sulit kalau menggunakan majority rule ya. Misalnya kalau terdiri dari 3 kandidat begini, bisa jadi akan sulit bagi suatu kandidat mendapatkan suara lebih besar daripada 50% ya.
karena 100% ini didistribusikan kepada 3 kandidat. Katakanlah Jokowi dapat 30%, ya, Prabowo dapat 30% misalnya, AHY misalnya dapat 40%, ya, atau suara berkata lain misalnya, ya. Ini buat contoh saja, misalnya seperti ini perolehan suaranya. Maka kalau dengan 3 kandidat seperti ini akan sulit memunculkan kandidat yang memiliki suara lebih dari 50%. Oleh karena itu, kalau kandidatnya lebih dari 2, maka tidak menggunakan majority rule. Nah, kita akan gunakan biasanya voting sistemnya yang digunakan adalah majority runoff. Nah, majority runoff itu sangat kompatibel digunakan untuk pemilihan yang kandidatnya lebih dari 2. Katakanlah 3 seperti ini, ya, Jokowi, Prabowo, dan AHY misalnya, ya. Nah, pada putaran pertama kalau majority runoff, ya, jadi ada 2 kali putaran, ya. Jadi putaran pertama nanti seluruh kandidat ditandingkan dan nanti pemilik suara terendah akan dieliminasi, ya. Disisakan 2 pemilik suara tertinggi atau terbanyak. Katakanlah misalnya Jokowi dapat 40%, ya, kemudian Prabowo dapat 40% juga misalnya, kemudian AHY dapat 20%. Nah, maka kalau menggunakan majority runoff, kandidat yang memiliki suara terendah akan dieliminasi hingga menyisakan 2 kandidat dengan suara tertinggi. Nah, nantinya ini 2 kandidat ini akan di-voting ulang. Nah, dengan begitu kita akan mendapatkan kandidat yang mempunyai atau memperoleh suara yang lebih dari 50%. Nah, ini adalah sistem seperti ini disebutnya adalah majority runoff. Jadi kalau di Indonesia sendiri, ya, kalau pilihan presiden, kalau kandidatnya lebih dari 2, cenderung akan menggunakan voting system majority runoff. Nah, lalu apa yang disebut dengan plurality rule? Nah, kalau plurality rule itu tidak perlu mendapatkan suara mayoritas, ya. Jadi plurality rule itu misalnya kalau kita punya 3 kandidat kayak tadi, misalnya Jokowi, Prabowo, dan AHY. Nah, kalau menggunakan plurality rule, kandidat akan menang kalau dia mendapatkan suara terbanyak. Jadi jumlah suaranya itu tidak perlu mayoritas, ya. Mayoritas maksudnya adalah lebih dari separuh. Jadi asal Anda mendapatkan suara terbanyak dibandingkan dengan kandidat yang lain, maka Anda akan terpilih. Nah, itu adalah sistem plurality rule. Katakanlah misalnya Jokowi mendapatkan 41%, kemudian Prabowo mendapatkan katakanlah 39%, ya. Kemudian AHY mendapatkan suara 20%. Maka kalau yang digunakan adalah sistem plurality rule, maka Jokowi karena memperoleh suara terbanyak, Jokowi ini akan terpilih, ya, menjadi presiden. Nah, ini kalau menggunakan voting system plurality rule. Jadi tidak perlu mempunyai suara melebihi mayoritas, ya, atau lebih dari separuh. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya Borda count vote. Ya, kalau Borda count vote ini kita memberikan skor ke masing-masing ini kandidat, ya. Jadi misalnya adalah misalnya sedang pemilihan presiden, ya, yang memilih adalah ada 5 orang misalnya, ada Budi misalnya, ada Wati, ya, kemudian ada John misalnya, ya. Nah, kemudian ada 3 kandidat misalnya Jokowi, Prabowo, dan AHY misalnya. Nah, kalau yang digunakan adalah Borda count vote, maka masing-masing individu ini, masing-masing pemilih ini disuruh untuk memberikan masing-masing individu ini disuruh mengurutkan pilihannya. Misalnya bagi Budi, dia lebih memilih Jokowi, artinya Jokowi di urutan pertama. Lalu bagi Budi, Prabowo ada di urutan kedua. Dan bagi Budi ini misalnya AHY berada di urutan ketiga. Maka untuk pilihan yang tertinggi, Budi ini harus memberikan skor yang paling tinggi. Katakanlah misalnya 3
karena Jokowi urutan pertama ya berarti dia dikasih skor 3, Prabowo di urutan kedua maka dikasih skor 2, sedangkan AHY karena urutan terakhir dia mendapatkan skor terendah yaitu 1. Nah, kemudian Wati, misalnya bagi Wati, Prabowo yang paling favorit bagi dia. Maka Prabowo dapat 3, misalnya Jokowi urutan kedua, jadi dapat skor 2 atau poin 2, dan AHY dapat skor 1 karena bagi Wati misalnya AHY di urutan terendah misalnya ya. Kemudian bagi John misalnya AHY mendapatkan skor paling tinggi karena bagi John dia lebih suka kalau presidennya atau lebih memilih presidennya AHY, maka AHY dapat skor 3. Misalnya Prabowo di urutan kedua ya dapat 2 dan Jokowi 1. Nah, siapa yang menang? Nah, maka kalau menggunakan board account nanti masing-masing ini dijumlahkan, nanti kandidat yang memiliki skor tertinggi maka dia yang akan memenangkan pemilihan. Nah, kalau adjusted weight ini scoringnya bisa berbeda. Misalkan Budi memberikan skor untuk Jokowi 3, Prabowo 2, misalnya untuk AHY 0 misalnya. Kalau Wati memberikan skor untuk Prabowo 7 misalnya, kemudian Jokowi 1 misalnya, AHY 0 misalnya. Nah, ini kalau menggunakan sistem voting adjusted weight. Itu ya, ini adalah berbagai sistem voting yang biasa digunakan ya. Pada dasarnya kan voting system ini adalah cara kita mengagregasi preferensi atau pilihan-pilihan individu di dalam grup itu untuk dapat menghasilkan pilihan grup ya. Itu adalah voting system. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan Arrow's Theorem yang tadi kita singgung ya? Nah, Arrow's Theorem ini adalah sebuah pembuktian matematis ya yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun voting system yang sempurna. Sempurna maksudnya di sini apa? Ya, sempurna di sini maksudnya votingnya itu berlangsung secara adil, ya, artinya tidak mudah dimanipulasi ya. Dan kalau adil artinya tidak ada seseorang pun yang diperbolehkan mendikte hasilnya pemilihan. Nah, berdasarkan Arrow's Theorem dengan pembuktian matematis, Arrow membuktikan bahwasanya tidak ada satupun voting system yang sempurna. Tidak ada satupun voting system yang mampu menjamin bahwasanya proses agregasi preferensi individu menjadi preferensi grup itu berlangsung secara adil ya. Tidak ada satupun voting system yang bisa menjamin itu. Nah, itu dibuktikan oleh Arrow's yang dinamakan dengan teorema Arrow's atau Arrow's Theorem. Nah, apa saja isi teoremanya ya? Jadi misalnya gini ya. Pertama ini Arrow ya di sini. Asumsi dari Arrow's Theorem ya, bahwasanya Arrow's itu menyimpulkan bahwasanya tidak ada metode untuk mengagregasi preferensi individu menjadi preferensi grup yang koheren ya, yang secara simultan mampu memenuhi kondisi-kondisi minimal yang dia ungkapkan sebagai teoremanya dia. Nah, kemudian di sini misalnya kita di breakdown ya ininya setting dari Arrow's Theorem. Nah, maka misalnya kita punya individu yang grupnya itu disebut sebagai grup G. Jadi grup yang berisi beberapa individu kita sebut bahwasanya grup itu sebagai grup G. Nah, anggota dari masing-masing grup G, anggota dari grup G disebut sebagai individu 1, 2 hingga ke individu N. Ya. Nah, kalau ngomongin Arrow's Theorem ya, maka ini berlaku untuk ketika G-nya itu lebih dari 2 atau minimal 3. Ya. Nah, individu tersebut bisa kita sebut sebagai Mr. I atau Miss I. Nah, Mr. I dan Miss I ini namanya ya. Nah, kemudian ada set of alternatif ya atau set of pilihan-pilihan. Yang set of alternatif itu kita sebut sebagai A. Yang mana pilihannya adalah 1, 2 sampai ke M. Nah, M ini
minimal adalah 3 ya. Jadi berlaku untuk yang jumlah alternatifnya itu lebih besar dari 2 atau minimal 3. Nah, alternatif tersebut lalu kita namai sebagai H atau J atau K ya. Oke. Nah, rationality assumption, asumsi rasionalitas yang ini kita ceritakan di awal ya, bahwasanya individu dikatakan rasional jika memiliki dua properti preferensi yang minimum, yaitu complete dan transitif. Ya, preferensi individu atau kita sebut RI ini adalah complete dan transitif. Ya. Oke, complete sudah saya jelaskan tadi ya, dan transitif juga sudah saya jelaskan tadi. Nah, terhadap asumsi rasionalitas dari anggota grup ya, Arrows ini menambahkan 4 kondisi ya yang menjadi kondisi minimal ya, bahwasanya sebuah metode itu dapat digunakan untuk membuat atau digunakan untuk mengagregasi preferensi individu menjadi preferensi grup ya. Nah, 4 kondisi tersebut, yang pertama disebut sebagai condition U atau universal domain. Kondisi yang kedua disebut condition P atau Pareto optimality atau biasa disebut sebagai unanimity. Kondisi yang ketiga yaitu I atau I ya, yaitu independence of irrelevant alternative. Kondisi yang keempat yaitu kondisi D, yaitu non-dictatorship. Nah, kalau kita lihat sekilas dari 4 kondisi ini merupakan kondisi yang cukup beralasan ya, bahwasanya kalau sebuah voting system memenuhi 4 kondisi ini, maka voting system tersebut bisa kita katakan fair ya, atau adil. Karena universal domain, Pareto optimality, or unanimity, independence of irrelevant alternative, dan non-dictatorship. Nah, apa itu masing-masing ini? Untuk lebih jelasnya, saya bahas di slide yang selanjutnya. Nah, yang pertama adalah bunyi dari Arrows theorems, yaitu condition U atau universal domain. Gampangnya, individu di setiap jadi individu di dalam kelompok tersebut semuanya kita pandang sebagai individu yang sama ya. Itu yang dimaksud dengan universal domain. Jadi semuanya kita anggap sama, tidak peduli individu itu profesor misalnya, individu itu guru, atau individu itu pemuka adat. Semua individu yang di dalam kelompok itu kita anggap semuanya sama. Nah, ini inti dari universal domain. Nah, jadi each I ya, atau setiap individu I yang merupakan elemen dari G atau anggota G ini dapat mengadopsi strong atau weak complete and transitive preference ya. Jadi anggota G ini, yaitu individu ini, dapat memiliki preferensi yang komplit dan transitif yang termasuk ke golongan strong maupun weak. Nah, strong atau weak complete and transitive preference itu pernah kita diskusikan ya sebelumnya. Jadi preferensi itu dikatakan strong kalau Anda misalnya dihadapkan dari 3 pilihan, misalnya ada A, B, C, Anda membuat pilihan misalnya masing-masingnya ini bagi Anda berbeda semuanya. Misalnya Anda lebih prefer A daripada B, lebih prefer B daripada C, ya. Kemudian lebih prefer A daripada C. Nah, ini adalah contoh strong preference. Kalau yang weak preference itu seperti apa? Weak preference itu di antara 3 pilihan ini bagi Anda itu ada yang indifference ya. Misalnya untuk A dan B bagi Anda itu sama saja. Nah, ini contoh preferensi yang weak ya. Over the alternative in A ya, terhadap pilihan-pilihan yang ada di A atau alternatif A ya. Nah, pada dasarnya sebuah individu itu masing-masing individu di dalam kelompok itu kita anggap sama ya semuanya ya. Itu yang dimaksud dengan universal domain. Satu-satunya yang membedakan di antara mereka adalah preferensinya. Individu A nanti punya preferensi, misalnya preferensi yang ini adalah tabel, ada 13 contoh kombinasi preferensi ya.
Jadi kalau ada alternatif, misalnya alternatif A yang isinya adalah A, B, dan C, maka susunan dari preferensi individu yang mungkin itu ada 13 kemungkinan. Ya, untuk setiap individu akan memiliki 13 kemungkinan urutan preferensi. Nah, kalau kita lihat dari preferensi 1 sampai 6 ini adalah preferensi yang strong ya, karena individu ini memandang A, B, C itu semuanya berbeda. Ya. Untuk yang susunan pertama, ini individunya menganggap bahwasannya A ini lebih baik daripada B, B lebih baik daripada C. Kalau yang kedua, A lebih baik daripada C, C lebih baik daripada B. Berbeda dengan susunan yang ketujuh. Nah, ketujuh ini sudah agak weak ya, agak lemah preferensinya karena bagi individu kalau dia memilih urut apa yang nomor 7 ini ya, berarti susunannya adalah bagi individu ini antara A dan B dianggap sama atau indifferent di antara A dan B. Sedangkan untuk C ini lebih di bawahnya A dan B gitu ya. Ini contoh yang sudah agak weak ya. Sedangkan yang 13 ini adalah extremely weak ya, sangat-sangat lemah preferensinya. Karena apa? Karena dari 3 alternatif ini, kalau individu memilih yang urutan 13 ini, maka A, B, C bagi individu tersebut dianggap sama saja semuanya ya. Nah, jadi ini sekali lagi bahwasanya universal domain itu menganggap bahwasanya semua individu di dalam kelompok tersebut dianggap sama dan satu-satunya yang membedakan mereka adalah preferensi yang mereka miliki ya. Oke. Jadi meskipun kita mengasumsikan bahwasanya individu di dalam kelompok G itu adalah rasional, kita tidak ingin untuk membatasi preferensi dari individu tersebut dengan cara apapun. Jadi individu tersebut itu bebas mau memiliki preferensi yang mana. Nah, kalau kita ngomongin kemungkinan bahwasanya kalau ada 3 alternatif, maka akan muncul 13 urutan kemungkinan preferensi dari masing-masing individu untuk 3 pilihan tersebut. Jadi individu bebas memilih urutan preferensi yang mana, urutan 1, urutan 2, urutan 3, atau yang 13. Itu maksudnya universal domain. Nah, selanjutnya kondisi yang kedua yaitu condition P ya, atau Pareto optimality, atau biasa disebut juga sebagai unanimity ya. Nah, bunyi dari kondisi P ini adalah jika setiap anggota dari grup G ini lebih memilih J daripada K ya, maka preferensi grup itu harus mencerminkan sebuah preferensi ya yang menunjukkan bahwasanya J itu lebih dipilih daripada K ya. Begitu pula kalau kasusnya misalnya bahwasanya setiap anggota dari G misalnya menganggap bahwasanya J ini dan K itu indifference ya. Maka preferensi grup itu juga harus indifference ya, antara J dan K ya. Ini maksudnya ya gampangnya preferensi dari grup itu harus merefleksikan preferensi dari masing-masing anggota grup ya, atau masing-masing individu di dalam grup tersebut. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman ya. Pada dasarnya Pareto optimality atau unanimity ini adalah harusnya jika di dalam grup itu setiap anggotanya itu menginginkan bahwa atau preferensi individu di dalam grup tersebut, setiap individunya itu menganggap bahwasanya J itu lebih disukai daripada K, maka preferensi grup juga harus menunjukkan hal yang sama, yaitu J lebih disukai daripada K, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah condition I atau independence of irrelevant alternative ya. Nah, bunyinya adalah jika alternatif J dan K ini memiliki hubungan tertentu ya, maka misalnya J dan K ya di dalam grup tersebut itu memiliki hubungan tertentu ya, misalnya J itu di atas K atau K di bawah J ya, itu hubungan-hubungan tertentu maksudnya seperti itu. Dan jika hubungan tersebut itu tidak berubah ya, maka
group preference ya atau preferensi grup itu antara J dan K juga tidak boleh berubah ya. Gampangnya gini ya, kalau ada J dan K ya, misalnya J dianggap lebih tinggi daripada K misalnya, dan ini berlaku untuk semua anggota grup ya, misalnya anggota grup punya preferensi tersebut dan hubungan tersebut tidak berubah ya, maka preferensi grup juga antara J dan K hubungannya juga tidak boleh berubah, bahwasanya J di atas K misalnya. Nah, condition I ya ini menyatakan ya bahwasanya posisi relatif antara pilihan J dan K di dalam group preference ordering atau di dalam urutan preferensi grup ini harus didasarkan hanya terhadap posisi relatif antara J dan K ini di urutan preferensi individual. Contohnya apa? Nah, ini ada contoh kasus ya, biar teman-teman punya gambaran terkait kondisi I ya. Nah, misalnya misalnya terdapat grup ahli dari sejarah Amerika ya di tahun 2010 sedang meranking atau mengurutkan presiden Amerika ya. Jadi nanti diurutkan dari presiden yang terbaik ke presiden yang sampai presiden paling tidak terbaik ya. Nah, misalnya beberapa individu di dalam grup ahli ini meranking bahwasanya Thomas Jefferson itu di atas Andrew Jackson. Beberapa anggota di dalam grup ahli ini ya. Dan beberapa anggota di dalam grup ahli ini yang lain ya, anggota-anggota yang lainnya ini misalnya memiliki pandangan sebaliknya. Misalnya kalau tadi adalah Jefferson di atas Andrew Jackson, misalnya beberapa anggota grup yang lain berpandangan Jackson di atas Thomas Jefferson. Misalnya. Nah, the decision rule ya, maka pengambilan keputusannya ya, whatever it happen to be combined. Jadi dengan apapun ya bahwasanya pengambilan keputusannya itu harus mengkombinasikan antara pandangan yang grup ini dan grup yang lain. Semuanya harus dipertimbangkan. Ya. Misalnya setelah dikombinasikan ya antara pandangan dari anggota-anggota di grup ahli tersebut ya. Misalnya didapatlah preferensi grup yang menyatakan bahwasanya Jefferson ini di atasnya Jackson. Misalnya Jefferson di atasnya Jackson misalnya. Ya. Nah, misalnya all initially had Barack Obama below these two. Pada awalnya ini Obama ini ya semua anggota di dalam grup ini misalnya untuk Barack Obama semuanya itu mengurutkan bahwasanya Barack Obama itu di bawahnya Jefferson dan Jackson misalnya. Jefferson dan Jackson. Di bawahnya ada Barack Obama misalnya. Ya, semua individu di dalam grup ahli tersebut misalnya Obama itu ada di urutan setelah Jefferson dan Jackson misalnya. Nah, katakanlah ini karena Obama ini merupakan presiden yang brilian ya karena performa dia selama financial crisis tahun 2009 menyebabkan beberapa anggota di dalam grup ahli tersebut menaikkan peringkat Obama menjadi berubah peringkatnya. Misalnya peringkatnya naik ya. Jadi condition A ini menyatakan bahwasanya meskipun Obama ini naik ke atas ya, maka hasil akhirnya harus tetap bahwasanya Jefferson itu relatif terhadap Jack itu di atas ya. Jadi Jefferson kalau relatif terhadap Jack, nanti Jefferson akan tetap di atasnya si Jack. Ini maksudnya adalah condition A. Meskipun ada Obama yang naik, tetapi kenaikan tersebut tidak merubah posisi relatif antara Jefferson dan Jack. Kalau Jefferson dan Jack tadinya adalah Jefferson duluan, baru Jack di bawahnya, maka ada kenaikan peringkat Obama ini tidak merubah posisi relatif yang ini.
Kondisi yang keempat yaitu disebut sebagai condition D atau non-dictatorship ya. Bunyinya adalah there is no distinguished individual I star ya, atau tidak ada individu yang dianggap berbeda ya, yang misalnya disebut I bintang, yang merupakan elemen atau anggota dari grup G, yang mana preferensi dari individu tersebut mendikte preferensi dari grup ya. Jadi nggak boleh ada satupun individu yang mendikte preferensi dari grup. Jadi kalau anggota-anggota yang lain misalnya antara A dan B ya, anggota-anggota yang lain mayoritasnya A lebih preferable daripada B misalnya, tetapi karena ada I star ini berpendapat sebaliknya bahwasanya B itu lebih preferable daripada A, maka pilihan grupnya itu menjadi B lebih preferable daripada A. Nah, maka I star ini disebut sebagai diktator ya di sini ya, karena preferensi grup itu berubah mengikuti preferensinya dia. Nah, condition D ini tidak boleh ada yang namanya I bintang ini. Nggak ada yang namanya dictatorship ya. Jadi, condition D adalah bunyinya non-dictatorship. Nah, kondisi D ini merupakan kondisi yang mencerminkan keadilan minimal ya. Jadi, keadilan minimal secara ekstrim ya. Jadi, tidak boleh ada diktator di dalamnya. Nah, ini menyatakan bahwasanya jika J itu lebih dipilih daripada K oleh beberapa orang yang dikatakannya Miss Istar misalnya ya. Nah, maka jika K ini lebih disukai daripada J oleh siapapun ya, oleh setiap orang di dalam grup tersebut ya, orang lain selain I maksudnya ya. Jadi oleh setiap orang lain di grup tersebut ya, maka hal tersebut itu tidak boleh atau tidak bisa bahwasanya pilihan grup itu akan ikut ke si misi ini, yaitu J lebih dipilih daripada K, yang bentuknya seperti ini kalau ditulis. Nah, padahal kan everyone else di dalam grup tersebut memilih K daripada J ya. Nah, maka kalau setiap orang yang lainnya itu memilih K di atas J, gara-gara ada si Miss I yang memilih J daripada K, lalu pilihan grupnya menjadi ikut si Miss I, yaitu J lebih dipilih daripada K. Nah, ini contoh diktator itu seperti itu kondisinya ya, bahwasanya misi ini bisa mempengaruhi group preference. Kondisi D ini nggak boleh ada fenomena atau kejadian seperti itu. Tidak boleh ada satupun individu yang mendikte group preference. Nah, tidak boleh ada anggota yang memiliki privilege ya di dalam grup. Jadi tidak boleh ada satupun anggota yang memiliki privilege di dalam grup ya. Yang tadi dicontohkan adalah Miss I bintang. Yang mana preferensinya itu akan menjadi preferensi grup. Tidak peduli siapapun dia ya, mau raja, mau misalnya katakanlah profesor, mau tetua adat misalnya, mau RT RW, tidak boleh ada satupun individu yang mendikte preferensi grup. Ini adalah maksudnya kondisi yang keempat, yaitu non-dictatorship. Nah, selanjutnya kita akan diskusikan terkait dengan arti dari teorema Arrows. Nah, teorema Arrows ini disebut juga sebagai Arrows Impossibility Theorem, yang 4 itu ya. Jadi disebut juga istilah lainnya adalah teorema ketidakmungkinan Arrows. Kenapa disebut ketidakmungkinan? Ya, karena apa? Ya, karena tidak ada satupun mekanisme untuk merubah
Tidak ada satupun mekanisme untuk menerjemahkan preferensi dari individu-individu rasional ke dalam preferensi grup yang koheren yang secara simultan memenuhi semua kondisi yang Arrow ungkapkan tadi, yaitu U, P, I, dan D. Tidak ada satupun mekanisme yang mampu memenuhi seluruh kondisi dari Arrow ini ya. Nah itu kenapa disebut sebagai Arrow's Impossibility Theorem. Sulit sekali sebuah voting system mampu memenuhi 4 kondisi ini. Mesti ada salah satu saja yang terlanggar dari 4 ini. Nah, jadi di kehidupan sosial itu terdapat trade-off ya. Terdapat trade-off antara rasionalitas sosial dan concentration of power atau pemusatan kekuatan yang kita tahu bahwasanya kalau seseorang itu punya power yang lebih daripada yang lain, seseorang itu bisa mendikte yang mana dapat melanggar asumsi yang non-dictatorship tadi. Jadi di kehidupan sosial itu ada trade-off antara rasionalitas sosial dan concentration of power. Nah, organisasi sosial yang terdapat konsentrasi kekuatan di dalamnya ini memberikan prospek yang lebih ya, mampu memberikan prospek terhadap terjadinya social coherence. Social coherency di sini maksudnya adalah bahwasanya nanti pilihan dari grup itu dia rasional ya, yaitu komplit dan transitif ya. Karena apa? Karena diktator itu tahu apa yang menjadi keinginannya dan bisa bertingkah secara rasional untuk mencapai keinginannya tersebut ya. Jadi nantinya kan karena kalau ada diktator pilihan grup itu akan sesuai dengan diktator tersebut, maka pilihan grupnya akan menjadi coherence ya. Artinya rasional, dia memiliki completeness dan transitivity. Nah, dibandingkan dengan organisasi sosial yang kekuatan-kekuatan di dalamnya itu terpecah atau tersebar. Nah, di sisi lain itu kalau organisasi sosial seperti itu akan tidak terlalu dapat menghasilkan coherent choice ya, atau pilihan grup yang coherent ya. Meskipun ya organisasi yang seperti itu mungkin terlihat seolah-olah lebih adil ya dan lebih demokratis bagi orang-orang awam di jalan ya. Dan mungkin akan terlihat lebih kaku dan inkonsisten ya, di dalam mengurutkan berbagai pilihan-pilihan yang sedang dipertimbangkan karena kekuatannya itu tersebar, jadi sulit sekali menghasilkan pilihan grup yang transitif ya. Bisa jadi akan cenderung menghasilkan pilihan grup yang cycle atau preference cycle. Lalu apakah ini artinya bahwa apapun mekanisme yang digunakan untuk mengagregasi preferensi itu selalu inkonsisten dan unfair? Kalau untuk menjawab pertanyaan ini, jawabannya adalah absolutely not ya, tentu secara absolut tidak ya. Nah, teorema yang kita pelajari itu hanya menunjukkan bahwasanya tidak ada metode yang bisa menggaransi bahwasanya ya metode voting system ya, sistem voting ya. Jadi tidak ada satupun voting system yang mampu menggaransi bahwasanya pilihan grup itu akan coherence di semua situasi ya. Coherence maksudnya paham ya, kalau pilihan grup itu tidak koheren maksudnya adalah pilihan grup itu intransitif ya, terjadi cycle. Kalau dia coherence maksudnya adalah pilihan grupnya itu transitif. Nah, jadi tidak ada satupun voting system yang mampu menggaransi terjadinya grup coherence ya di semua situasi. Nah, fakta yang menunjukkan bahwasanya beberapa situasi sosial itu akan dapat menghasilkan pilihan yang incoherence dan tidak hadir. Ini maksudnya adalah untuk setiap metode voting system itu
memungkinkan adanya individu itu yang clever, manipulatif, dan strategik untuk memunculkan unfair tersebut. Jadi akan selalu jadi setiap voting system itu akan selalu berpotensi memunculkan adanya individu-individu yang akan mencederai keadilan ya. Dalam hal mungkin dia melakukan tindakan manipulatif atau tindakan yang strategis yang akan merugikan orang lain. Nah, ini ada contoh kasus terkait dengan legislative intent ya, atau intensi atau tujuan dari undang-undang ya, atau pembuatan undang-undang. Nah, di sini ada pertanyaan besar ya. Jadi, what did Congress intend in passing the law? Apa yang menjadi tujuan dari Kongres dalam meloloskan atau mengesahkan undang-undang? Ini pertanyaan yang mau kita diskusikan ya. Jadi kita menebak kira-kira tujuan dari anggota Kongres atau Kongres ya dari disahkannya undang-undang. Nah, ini ada contoh bahwasanya contohnya misalnya apakah do the law from the 1930s ya, apakah undang-undang dari tahun 1930-an yang mengatur dan mempengaruhi propagasi di gelombang radio itu bisa diterapkan untuk transmisi televisi ya, satelit dan telepon seluler? Ini pertanyaannya ya. Jadi ada undang-undang di tahun 1930 yang mengatur terkait dengan radio waves ya. Apakah undang-undang tersebut bisa diterapkan juga untuk televisi, satelit dan telepon seluler? Nah, di sini ada dua pertanyaan ya. Ada dua jawaban. Yang pertama adalah jawaban yang negatif yang menyatakan bahwasanya karena di undang-undang tersebut tidak disebutkan secara eksplisit ya bahwasanya akan ditujukan untuk televisi, satelit dan seluler telepon seluler ya, karena di undang-undang hanya disebut radio wave saja ya. Maka undang-undang tersebut tidak bisa diaplikasikan untuk kasus televisi, satelit dan telepon seluler. Nah, ini jawaban yang pertama. Sedangkan jawaban yang kedua, ini jawaban yang afirmatif, yang positif ya. Ini bertolak belakang dengan jawaban yang pertama ya, yang di sini mengakui bahwasanya pembuatan undang-undang itu merupakan aktivitas yang mahal ya, yang membutuhkan cost yang besar. Dan juga bahwasanya badan legislatif itu tidak maha tahu. Jadi ketika membuat undang-undang ini, badan legislatif itu tidak maha tahu bahwasanya di masa depan tuh akan ada teknologi selain radio, yaitu televisi, satelit, dan telepon seluler. Mereka nggak tahu. Nah, oleh karena legislatur atau badan legislatif itu nggak tahu, oleh karena itu undang-undang tersebut ya harus diinterpretasikan secara luas ya. Karena zaman dulu nggak ada televisi satelit ya, oleh karena itu kalau mau diaplikasikan di zaman sekarang, maka harus diinterpretasikan secara luas ya, dan juga harus bisa menggunakan metode analogi ya. Jadi dianalogikan karena radio itu ya TV, satelit, telepon seluler itu ya bisa dianalogikan seperti radio ya. Oleh karena itu undang-undang tersebut harusnya bisa diaplikasikan untuk televisi, satelit, dan telepon seluler. Nah, ini untuk jawaban yang kedua ya. Jadi harusnya diinterpretasikan secara luas ya. Yang ini diinterpretasikan secara letterlek ya, secara apa adanya yang ada di naskah. Nah, ini ada dua perdebatan seperti itu. Nah, secara khusus ya dalam konteks deal politik baru di tahun 1930-an dan di hak politik sipil ya terkait dengan
Jadi saya ulang, jadi secara khusus in the context di dalam konteks politik deal baru di tahun 1930-an dan hak politik sipil ya, hak politik sipil di tahun 1960-an, 1970-an dan 1980-an ini kelompok-kelompok yang berpandangan liberal ini berusaha untuk mendefinisikan tujuan dari undang-undang secara luas. Nah, sehingga dengan mereka mendefinisikan undang-undang secara luas, maka memungkinkan pengadilan federal ya kalau di Amerika itu untuk memperluas cakupan dari undang-undang yang telah dibuat oleh Kongres. Nah, dengan alasan, untuk pihak yang kedua ya, alasan yang menentangnya ya, yaitu ini orang-orang yang konservatif menyatakan bahwasanya sebaiknya ya kita tuh harus membatasi apa yang menjadi apa yang disebut sebagai judicial imperialism ya, atau penjajahan peradilannya, yaitu apa yang dimaksud judicial imperialism ini bagi pandangan yang bertentangan, yaitu orang-orang konservatif ya, yaitu sebuah peradilan ya, yang menggunakan kekuatannya untuk menginterpretasikan hukum dengan tujuan untuk memperluas isi dari hukum tersebut atau menulis ulang hukum tersebut. Itu dimaksud juga sebagai judicial imperialism. Jadi kalau kita mengartikan sebuah undang-undang secara luas bisa memunculkan judicial imperialism. Nah, itu argumen dari orang-orang konservatif. Nah, sehingga orang-orang liberal ya, orang-orang yang berpandangan liberal ini membuat atau mengembangkan prinsip-prinsip ya untuk prinsip-prinsip statutory interpretation ya, prinsip-prinsip untuk menginterpretasikan undang-undang to enable, untuk memungkinkan broad meaning to be read into act of Congress. Jadi yang dapat memungkinkan arti yang lebih luas ya, yang dibaca sebagai keputusan Kongres ya. Sedangkan konservatif ini berusaha keras untuk memaksakan arti yang kaku ya, yang mengharuskan hakim itu untuk stick terhadap atau untuk kaku atau untuk berpandangan teguh terhadap plain meaning atau arti sederhana dari bahasa yang dimuat dari undang-undang. Jadi liberal membuat prinsip-prinsip cara-cara interpretasi dari sebuah undang-undang ya supaya bisa diartikan secara luas, sedangkan si konservatif bersikeras untuk memaksa para juri atau para hakim itu untuk mengartikan undang-undang itu secara plain meaning ya, secara apa adanya yang ada di dokumen tersebut ya. Lalu siapa yang benar di sini ya? Nah, kita bisa memberikan analytical perspektif ya terhadap apa yang Arrow ungkapkan di teoremanya. Jadi kita bisa menggunakan perspektif teoremanya Arrow. Nah, di sini bahwasanya teoremanya Arrow itu memperingatkan terhadap properties individu ya yang dikonversi menjadi grup. Bahwasanya kita juga sudah diskusikan bahwasanya individu itu rasional ya, tetapi grup itu tidak rasional ya, karena individu itu memiliki dalam referensinya ya sudah komplit dan transitif ya. Tapi ketika menjadi sebuah grup bisa jadi intransitif. Nah, oleh karena itu bagaimana kita bisa mengukur atau menebak tujuan dari grup ya, karena grup itu irasional. Kita nggak bisa menebak niat dari grup ya.
yang kita bisa tebak adalah niat dari individu. Tapi kalau niat dari grup itu tidak bisa kita tebak. Nah, oleh karena itu ya di sini ya bisa kita koneksikan bahwasanya legislator atau pembuat undang-undang itu mungkin mempunyai niat tertentu ya. Sedangkan legislator atau badan legislasi itu tidak ya, tidak memiliki intention. Kenapa? Ya, karena dia irasional. Jadi badan legislasi kan isinya beberapa individu ya. Individu itu disebut legislator. Nah, legislator ini mungkin punya intensi, tetapi badan legislatifnya itu tidak. Nah, dalam pengesahan undang-undang ya, mungkin di sana ini ya ada berbagai macam niat yang berbeda-beda dari legislator ya ketika voting, ketika melakukan voting untuk RUU yang mau disahkan. Nah, dan beberapa dari mereka itu mungkin bahkan tidak konsisten terhadap yang lain. Jadi maksudnya adalah legislator yang satu preferensinya ini niatnya, intentionnya ini ya, karena ini yang dibicarakan adalah niat atau tujuan. Sedangkan legislator yang lain niatnya berbeda. Ya, dari berbagai niat yang berbeda itu bagaimana kita mau menebak niat dari badan legislasi ya, atau kelompok tersebut ya. Ketika menjadi kelompok maka disebutnya sebagai legislator ya, atau badan legislasi. Nah, di situ kesulitannya. Jadi kita tidak bisa menebak kira-kira niat dari dibuatnya undang-undang itu apa ya, karena pembuat undang-undang tersebut kan legislator atau badan legislasi ya, yang merupakan grup atau kelompok dari individu-individu yang dinamakan legislator atau pembuat undang-undang, atau kalau di kita ya anggota DPR ya. Nah, anggota DPR itu kan punya preferensi yang rasional ya, tetapi kalau dia sudah menjadi grup maka bisa jadi grupnya itu irasional. Makanya kita nggak bisa menebak intensi atau niat dari kelompok atau niat dari legislator di sini. Oke, ada sebuah nasihat yang diberikan oleh salah satu hakim yang eminent, yang terkenal ya di sejarah hukum Amerika ya, namanya adalah Justice Oliver Wendell Holmes. Dia mengatakan bahwasanya tugas dari pengadilan itu tidak untuk menanyakan apa yang sebenarnya menjadi niat badan legislasi. Nah, tetapi tugasnya adalah untuk mencari tahu apa sebenarnya arti dari undang-undang tersebut. Nah, ini perlu digarisbawahi. Nah, oleh karena itu, karena yang dicari adalah arti dari undang-undang tersebut, this may not require an extremely literal reading ya, artinya ini tentu tidak memerlukan arti secara literal, secara ekstrim ya, yang tadi plain meaning yang didukung oleh konservatif. Plain meaning atau arti letterlek, arti sederhana ya dari sebuah isi dari undang-undang. Dan juga dan juga ini juga artinya tidak kita pengadilan itu tidak perlu mencari tahu legislative intent ya, atau tujuan dibentuknya undang-undang tersebut. Ya cukup aja diartikan artinya itu apa, arti undang-undang itu apa ya, tanpa harus kita itu tanpa harus si pengadilan itu menerjemahkannya secara letterlek atau mencari tujuan dari adanya atau tujuan dari dibuatnya undang-undang tersebut. Ya tinggal kalimatnya apa, artinya apa, yaitu yang dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan oleh pengadilan. Nah, selanjutnya kita akan diskusikan terkait dengan teorema Arrow dan majority rule. Nah, di sini ada yang disebut sebagai metode majority rule ya, atau MMR. Nah, MMR ini adalah sebuah metode yang menyatakan bahwasanya untuk setiap pasangan alternatif, misalnya ada J dan K ya, misalnya. Nah, J ini akan lebih dipilih oleh grup daripada K ya,
jika dan hanya jika jumlah anggota di dalam grup tersebut yang lebih memilih J daripada K itu melebihi jumlah anggota grup yang memilih sebaliknya, yaitu K lebih baik daripada C. Jadi jumlah grup ya yang memilih C daripada K ya, C daripada K yaitu harus lebih besar ya daripada jumlah anggota di dalam grup yang memilih sebaliknya, yaitu K lebih preferable daripada J. Jadi karena ini harus lebih besar, artinya lebih besar daripada 50%. Kalau ini yang memilih J daripada K ini lebih besar daripada 5%, maka J daripada K ini akan menjadi preference group atau pilihan dari grup. Nah, itu yang dimaksud sebagai metode majority rule. Jadi harus didasarkan oleh suara mayoritas ya. Nah, di sini ada beberapa kondisi tambahan ya terkait dengan metode agregasi preferensi ya. Nah, yang pertama ada yang namanya condition A ya atau anonymity. Anonymity ini maksudnya adalah pilihan grup ya atau social preference ya itu didasarkan hanya kepada koleksi atau kumpulan dari preferensi individu. Bukan siapa yang mempunyai preferensi tersebut. Jadi yang dipandang hanya individual preference, bukan individunya siapa. Ini yang disebut sebagai condition A atau anonymity. Anonim, orangnya kita anggap anonim. Jadi yang penting adalah bukan orangnya tapi preferensinya. Kemudian ada yang disebut condition N atau neutrality. Nah, neutrality ini maksudnya adalah perubahan di urutan atau ranking alternatif J dan K untuk di setiap individu, di setiap anggota grup ya, interchanging the rank of alternative J and K in each group members preference ordering. Ya, jadi perubahan interchanging perubahan ranking atau peringkat alternatif J dan K ya di setiap pengurutan preferensi anggota grup memiliki pengaruh terhadap atau berpengaruh terhadap perubahan ranking untuk pilihan J dan K di pengurutan preferensi grup. Ya. Jadi maksudnya kalau individu-individunya misalnya ada grup, ada 5 individu, ya misalnya disuruh memilih J dan K, nanti kan jadinya nanti bisa kita ranking ya. J dan K misalnya J-nya pertama, K-nya kedua misalnya. Nah, kalau ada perubahan, jadi misalnya kalau individu-individu ini merubah, misalnya jadi K, misalnya setiap individu merubah tadinya J di atas K, lalu masing-masing individu ini merubah rankingnya sekarang K di atas J, maka pilihan grup juga harus berubah menjadi K di atas J. Itu maksudnya neutrality ya. Di sini kalau anonymity itu adalah netral terhadap siapanya. Kalau yang neutrality di sini adalah kita harus netral terhadap pilihannya ya. Jadi kalau berubah ya berubah. Kayak gitu. Ya, kondisi neutrality. Yang ketiga adalah kondisi monotonicity ya atau M. Jadi jika sebuah alternatif J ini beats ya atau sama ya, mengalahkan atau sama dengan sama dengan alternatif K, maka J lebih dipilih daripada K ya. Dan J naik in some group member preference, dan J misalnya peringkatnya naik di beberapa preferensi anggota grup dari bawah ke atas misalnya ya. J naik dari bawah K ke atas ya. Tadinya misalnya J di bawah K ya, ini ke atas ya. Atau sama dengan K di sini, misalnya J jadi sejajar sama K. Maka J ini secara strict mengalahkan K ya.
Karena tadi jika ada kenaikan, misalnya ini K, ini J, jika ada kenaikan J di atas, tadinya di bawah K menjadi di atas K, J-nya di sini, atau terdapat kenaikan J menjadi setara dengan K, nah, maka secara strict si J ini lebih dipilih daripada K. Ya. Kalau terjadi kenaikan J di preferensi beberapa anggota atau individu di dalam grup. Ya. Begitu. Ini monotonicity. Ya maksudnya kalau ada perubahan ya grup juga ikut berubah kayak gitu ya. Yang dimaksud dengan monotonicity. Nah, setelah kita bahas 3 tambahan teorema ini, teorema A, N, dan M, sekarang kita bisa melihat teorema Mayes. Ya. Mayes ini namanya Kenneth Mayes, ya. Dia adalah matematikawan yang tertarik dengan teori pilihan sosial, ya. Di mana artikelnya itu keluar atau terbit ya sekitaran pada masa Arrows, ya. Ketika Arrows memprove teorema tersebut, ya. Di mana Mayes ini mampu secara clean dan clear, secara bersih dan tuntas, ya, untuk mendeskripsikan method of majority rule. Kata Mayes yang disebut juga Mayes theorem, sebuah metode agregasi preferensi, ya, sebuah metode yang mengagregasi preferensi sebuah berbagai pasangan alternatif, ya, akan memenuhi kondisi U, A, N, dan M jika dan hanya jika metode tersebut merupakan the method of majority rule. Jadi kalau metodenya adalah majority rule itu pasti akan jika metode tersebut memenuhi kondisi U, A, N, dan M, pasti metode tersebut merupakan metode majority rule. Itu yang dikatakan Mayes. Jadi teorema tersebut ya pada dasarnya, pada intinya menyatakan bahwa jika kelompok menggunakan metode counting nose ya, menghitung hidung. Jadi yang hitung hanya hidungnya, ya. Tidak peduli siapa orangnya, ya. Yang dihitung hanya hidungnya. As its method, ya, sebagai metode untuk menentukan di antara beberapa pilihan alternatif yang tersedia, ya, maka metode tersebut akan memenuhi 4 kondisi yang disebutkan oleh Mayes tersebut, yaitu U, A, N, dan M. Dan jika 4 kondisi itu terpenuhi, maka metode tersebut dikatakan sebagai the method of majority rule. Nah, ini Mayes dan Arrows, ini sebenarnya Mayes ini ya memodifikasi ya apa yang dikatakan oleh Arrows. Ya, kalau asumsi yang pertama yang U ini universal domain sama seperti yang Arrows katakan, ya. Kemudian asumsi anonymity, ya, kita tidak melihat siapa orangnya, ini juga merupakan turunan dari asumsinya Arrow yang Pareto optimality atau unanimity, ya. Kemudian yang neutrality ini juga merupakan turunan dari asumsinya Arrow yang I, dan yang M monotonicity juga merupakan turunan dari asumsinya Arrows yang non-detectorship. Nah, secara simbol kita bisa lihat bahwasanya kalau sebuah metode memenuhi U, A, N, dan M sebagaimana yang disebut sebagai Mayes theorem, maka metode agregasi preferensi tersebut kita katakan sebagai the method of majority rule. Nah, karena ini merupakan turunan dari Arrows theorem, maka majority rule juga sama seperti Arrows theorem, ya. Bahwasanya pilihan grup ini akan mengingkari, ya, atau violate itu akan bertentangan dengan rationality assumption. Jadi pada intinya MMR cannot assure coherent group choice.
Jadi kesimpulannya adalah the method of majority rule juga tidak bisa memastikan terjadinya group choice yang koheren ya, atau pilihan grup yang rasional. Nah, kemudian pembatasan pada Arrow's condition atau Arrow's theorem. Nah, kita lihat tadi untuk kondisi I atau independence of irrelevant alternative ya, ini mungkin secara tepat dapat dipikirkan sebagai kriteria untuk kesesuaian dan kepekaan ya. Nah, daripada sebagai kriteria keadilan ya, seperti condition P dan D ya. Non-dictatorship dan Pareto optimality ya, tentu ini merupakan kriteria bahwasanya sebuah metode agregasi preferensi itu bisa dikatakan adil. Tetapi untuk I, ini bukan kriteria keadilan atau fairness, tapi lebih ke appropriateness dan sensibleness ya. Karena nanti I kan hubungannya kalau ada pilihan alternatif lain yang berubah, maka hasil akhir juga tetap tidak akan mempengaruhi posisi relatif dari sebuah ini ya alternatif ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau yang I, independence of irrelevant alternative ini lebih ke kriteria appropriateness dan atau sensibleness ya. Nah, beda sama kondisi U ya. Kondisi U, universal domain ini di sisi lain merupakan kondisi yang jauh berbeda ya, bukan kriteria fairness, juga bukan kriteria appropriateness atau sensibleness. Nah, apa itu universal domain ya? Ini adalah jika kita karena universal domain ini bukan kriteria appropriateness, sensibleness dan kriteria fairness ya, maka kita bisa memodifikasi kriteria U ini yang ada di Arrow. Nah, kalau kita bersikeras untuk mempertahankan asumsi atau kondisi U, maka Arrow's theorem itu bisa kita simpulkan bahwasanya kita itu inevitably trade off fairness of consistency. Jadi kita akan menghadapi trade off antara fairness dan konsistensi kalau kita bersikeras untuk mempertahankan asumsi yang U atau kondisi yang U. Nah, oleh karena itu mungkin kita akan dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dengan cara tidak terlalu menganggap kaku yang U. Nah, jadi ini mungkin bisa memungkinkan kita untuk memperoleh ya baik fairness maupun konsistensi dengan membatasi domain ya yang akan merubah asumsi U ini. Nah, kalau kita pertahankan U, pada intinya kita itu akan trade off antara fairness dan konsistensi ya. Kalau trade off itu kalau kamu ingin dapat keadilan, kamu harus mengurangi konsistensi ya, atau nggak dapat konsistensi ya. Kalau kamu mau dapat konsistensi, kamu nggak akan dapat keadilan. Itu maksudnya trade off di sini. Kalau kita bersikeras mempertahankan U, tetapi kalau kita modifikasi U ya menjadi restricted domain, maka kita mungkin akan mendapatkan dua-duanya, yaitu fairness dan konsistensi. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai single pickedness ya, atau puncak tunggal ya. Single pickedness. Jadi dari berbagai preferensi nanti kita bisa mengidentifikasi bahwasanya ada single pickedness di situ. Nah, ini ada sebuah contoh ya. Misalnya ini untuk kasus masalah aborsi di Amerika ya. Ini dalam 40 tahun terakhir di politik Amerika ada masalah aborsi. Jadi kurang lebih ada 3 pandangan terkait hal tersebut. Yang pertama adalah kelompok yang pro-life, yang mendukung kehidupan ya. Pada intinya pro-life ini preferensinya adalah aborsi itu harus dilarang dalam kondisi apapun. Nah, pro-life ini kita bisa simpulkan dengan L misalnya.
Ada juga orang-orang yang berpandangan pro-choice. Artinya banyak juga orang yang mendukung bahwasanya aborsi itu merupakan hak absolut pilihan dari seorang wanita. Jadi wanita dibebaskan memilih harusnya dia mau aborsi atau tidak. Nah, pro-choice ini bisa kita katakan atau kita simpulkan sebagai C misalnya. Kemudian grup yang ketiga, kita sebut sebagai third group, itu mendukung bahwasanya harus ada sebuah kompromi terkait dengan diizinkan atau tidaknya sebuah aborsi ya jika tidak terlambat ya. Jadi jika belum terlambat, misalnya janinnya tidak terlalu besar ya, baru ada janin kecil ya, itu harusnya ada flexibility ya, bahwasanya boleh diaborsi atau tidak ya. Intinya yang third group ini fleksibel ya, atau kita simbolkan dengan R. Nah, jadi fleksibel maksudnya adalah ini ya, untuk janin yang belum telat ya, belum terlambat ya. Jadi harusnya fleksibel, boleh diaborsi ataupun tidak. Nah, yang pro life ya, ini bisa kita tulis preferensinya sebagai ini nih, untuk menggambarkan 3 pilihan ini. Jadi yang pro life ini L itu lebih preferable daripada R, lebih preferable daripada C. Kemudian yang pro choice tentu memilih C. C ini urutan pertama, urutan keduanya R yang fleksibel ya. Kemudian urutan ketiganya adalah L yang diserahkan ke yang dilarang sepenuhnya. Nah, yang third group bisa dua pilih preferensinya, yaitu R. Dia harusnya kebijakannya harusnya ya harus kompromi ya kebijakannya. Kemudian L dan terakhir C, atau L-nya C-nya duluannya R, C dan L. Nah, kalau kita lihat dari 3 preferensi kelompok ini, kita bisa lihat bahwasanya kelompok ekstrim yaitu pro-life dan pro-choice ini menempatkan R sebagai di tengah ya. Sedangkan kelompok yang moderate ya, atau moderat yaitu yang third group ini menempatkan R sebagai yang pertama. Nah, di sini Black Single Pickness Theorem ya, ini namanya adalah yang mengungkapkan Single Pickness Theorem itu adalah namanya adalah Duncan Black ya, seorang ekonom dari Skotlandia. Teoremanya menyatakan bahwasanya jika ada set alternatif, katakanlah A, ya, sebuah set alternatif A di mana grup G itu yang terdiri dari beberapa orang itu harus membuat pilihan ya. Jika ini saya artikan ulang ya. Mempertimbangkan sebuah set alternatif A dari di mana grup G yang berisi beberapa orang individu ini harus membuat pilihan. Jika untuk setiap subset dari 3 alternatif ini ya, 3 alternatif di dalam A tersebut, salah satu alternatif tersebut itu tidak pernah menjadi urutan terakhir di antara 3 alternatif tersebut oleh any group member, oleh siapapun anggota grup di situ. Artinya ada sebuah pilihan di mana pilihan tersebut tidak pernah menjadi urutan terakhir ya. Nah, maka hal tersebut merupakan konsensus yang cukup ya, sufficient konsensus yang cukup untuk menghasilkan bahwasanya majority rule itu akan menghasilkan group preference yang transitif. Jadi gampangnya gini, group preference itu akan transitif, akan rasional ya. Pilihan grup itu akan rasional kalau adanya single picketness. Single picketness itu apa? Single picketness itu gampangnya gini, ada sebuah pilihan yang mana pilihan tersebut itu nggak pernah terletak di akhir. Kayak R ini, ya, dari setiap kelompok di sini nggak ada sekalipun R itu berada di terakhir. Dan kalau sebuah pilihan itu tidak pernah ada di terakhir ya, maka bisa jadi kalau pilihan tersebut tidak pernah berada di terakhir ya, maka
sebetulnya ada konsensus minimum, terjadi sebuah konsensus minimum yang mana akan menjamin bahwasanya MMR atau the method of majority rule itu akan menghasilkan preference yang transitif. Kalau kayak gini kan kalian bisa lihat ya, R nggak pernah terakhir, ya, dia selalu ada di tengah, dan untuk third group ada yang menjadikannya yang pertama, maka keputusannya adalah R nantinya yang akan terjadi. Ini yang disebut juga sebagai single pickedness. Nah, secara inti bahwasanya teorema tersebut menyatakan bahwasanya majority rule itu akan bekerja secara sempurna, ya. Bahkan ketika anggota grup atau anggota grup, ya, individu-individu dalam grup tersebut memiliki pandangan yang secara liar itu berbeda terhadap apa yang seharusnya grup itu pilih. Sepanjang ada minimal degree of consensus, ya, yang dipotret sebagai single pickedness, maka coherence choice akan terjadi. Coherence choice maksudnya adalah preference group yang transitif, ya, yang rasional itu akan tetap didapatkan sepanjang ada minimal degree of consensus. Dicirikan oleh apa? Dicirikan oleh adanya sebuah pilihan yang tidak pernah terletak di atau tidak pernah terletak sebagai pilihan terakhir atau worst choice, ya. Oke. Lanjut, ya. Selanjutnya adalah terkait dengan value restriction atau pembatasan nilai, ya. Nah, kalau tadi disebutnya sebagai single pickedness theorem, yang terakhir ini adalah disebutnya sebagai sense value restriction theorem. Teorema ini diungkapkan oleh Amartya Sen, ya. Jadi Amartya Sen pernah dapat Nobel Ekonomi. Beliau asal dari India, ya. Untuk Indonesia belum ada yang pernah mendapatkan hadiah Nobel, ya, untuk ekonomi Indonesia. Nah, dia mengatakan the method of majority rule yield coherent group preference if individual preference are value restricted, ya. Jadi MMR ini akan menghasilkan preferensi yang koheren jika preferensi individu itu value restricted. Apa itu value restricted? Nah, dijelaskan di sini. Jadi sebuah group preference itu dikatakan value restricted jika untuk setiap koleksi atau untuk setiap kumpulan dari 3 alternatif yang sedang dipertimbangkan, seluruh anggota dari grup itu setuju bahwa salah satu dari alternatif ini, ya, tidak menjadi yang terbaik, tidak menjadi yang terjelek, dan tidak menjadi yang di tengah. Jadi kalau ada, misalnya ada alternatif A yang isinya adalah A, B, C, D, E, ya. Nah, kita bandingkan tiga ya, karena di sini disebutkan 3, ya. Value restricted itu syaratnya kita 3-3-in. Jadi A, B, C nanti dibandingkan, terus C, D, E dibandingkan. Nah, pertama kita bandingkan A, B, C. All member agree that B was not the best, ya. Atau seluruh anggota grup, misalnya nanti dilihat preferensinya, masing-masing individu preferensinya tidak pernah menempatkan B sebagai nomor 1. Nah, kemudian C tidak pernah di tengah, dan A tidak pernah menjadi yang terbaik atau tidak pernah menjadi urutan 1. Maka kalau ada preferensi yang bisa diidentifikasi seperti ini, maka itu yang disebut sebagai value restricted. Nah, kalau bentuk preferensinya tersebut, maka kita akan menghasilkan coherence group preference dengan menggunakan the method of majority rule. Oke. Lanjut. Jadi kesimpulan dari chapter yang membahas terkait dengan group choice and majority rule ini, yaitu yang kita bahas dari kuliah 4 dan 5 ini, kesimpulannya adalah penggabungan preferensi individu menjadi preferensi grup dengan menggunakan majority rule atau metode yang lainnya ini adalah merupakan
bukanlah sebuah pekerjaan yang gampang ya, karena sangat besar kemungkinannya menghasilkan preference yang cycle atau yang incoherent. Nah, tidak ada metode dan tidak ada prosedur, ya, tidak ada metode, tidak ada satupun prosedur, dan tidak ada satupun pengaturan institusional ya yang itu adil dalam ini ya, dalam sisi minimal ya, yang secara minimal itu dapat dipandang adil ya, dalam hal untuk menciptakan sebuah pilihan grup yang koheren ya. Jadi tetap dari sekian banyak voting system ya, tidak ada satupun voting system yang mampu menghasilkan pilihan grup yang koheren ya di dalam situasi apapun ya. Nanti nanti beberapa akan ini ya, dia akan koheren tetapi di situasi-situasi tertentu ya, yang tadi disebutkan oleh May's theorem dan sense terus yang dicirikan oleh sense value restricted theorem, dan ini satu lagi yaitu black single picketness theorem. Kalau ada ciri-ciri black single picketness theorem dan sense value restricted theorem, maka bisa jadi menghasilkan coherent group choice. Tapi kalau tidak ada ciri-ciri itu, maka sulit sekali menghasilkan group coherent of choice. Nah, selanjutnya rasionalitas itu mungkin tergantung dari selera dan nilai dari individu-individu ya. Tetapi tidak ada satupun tongkat sakti ya, magic wand, yang mampu merubah clarity di ranah individual itu menjadi clarity di ranah kolektif ya. Jadi secara individu itu jelas, tapi di ranah kolektif itu bisa menjadi tidak jelas ya. Tidak ada satupun magic wand yang bisa yang bisa merubah itu. Nah, terlebih khususnya jika anggota dari individu itu besar dan individual preference ketika ya, khususnya ketika individu jumlahnya itu besar dan ketika preferensi dari individu itu heterogen, atau ketika there is a large number of alternative, terdapat jumlah pilihan yang begitu banyak. Nah, kita akan belajar ya, kalau jumlah pilihannya semakin banyak dan jumlah individu yang harus memvoting atau yang menjadi voters itu semakin banyak, maka probability terjadinya Condorcet paradox juga semakin tinggi. Yang terakhir adalah however ya, certain kind of consensus ya, konsensus seperti single picketness dan value restriction yang diungkapkan oleh Black dan Sen tadi mampu menjadi lubricate ya, maksudnya lubrikan itu mampu melumasi atau mampu memperlancar terbentuknya atau terjadinya group choice yang koheren. Oke, sekian. Itu adalah kuliah 5 ya, yang membicarakan terkait dengan group choice and majority rule. Sampai jumpa lagi di video kuliah saya yang lain. Terima kasih.